Bab 1028, kamu juga mencintaiku, benar. Mereka dilatih di SHIELD untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelesaikan misi, tetapi mereka tidak diajarkan untuk mati tanpa alasan. SHIELD menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk melatih agen elit, dan mereka tidak terbiasa menyia-nyiakan nyawa agen. Phil, yang baru saja datang dari arah lain menuruni bukit, mengerutkan kening. Pengawasan SHIELD tidak menemukan cangkang penusuk baju besi pertama Luke, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat pertahanan destroyer. Sekarang destroyer tidak terluka oleh hujan roket, Phil tahu bahwa dia tidak memiliki senjata di sisinya yang dapat menangani destroyer. Berhenti, perintah Phil tegas. Loki mengerutkan kening dan memeriksa keadaan destroyer. Dia tidak menemukan kesalahan, jadi dia mengabaikan serangan kembang api, yang tidak dapat dijelaskan dan menatap Thor lagi. Apakah ini bala bantuanmu? Anda telah dikurangi untuk mengandalkan Midgardian untuk menyelamatkan hidup Anda. Betapa menyedihkan. Wajah Thor menjadi gelap saat dia berjalan perlahan menuju destroyer. Tidak, mereka tidak bersalah. Loki menyeringai jahat, tapi mereka juga akan mati nanti. Thor, saya tahu Anda memiliki keluhan tentang saya. Loki, tentu saja. Thor, saya tahu Anda tidak senang dengan saya. Loki, itu disebut penghinaan. Thor, tapi kamu tahu betapa ayah dan ibu sangat mencintaimu. Loki terdiam. Thor, jika membunuhku bisa membuatmu berhenti, maka datanglah. Mari kita akhiri pertarungan tak berarti ini. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan di depan destroyer. Dia merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak berniat melawan, dan hanya menatap wajah destroyer yang lebih rendah. Meriam cahaya kuning menyala sesaat, lalu tiba-tiba menghilang, dan pelindung wajah destroyer kembali normal. Di samping, 3 prajurit 3 dan Sif yang terluka parah dibebaskan, sepertinya kata-kata Thor berhasil. Setelah beberapa saat hening, destroyer berbalik, seolah ingin pergi. Thor, Loki, kamu masih mencintai ayah dan ibu, kan? Kamu juga mencintaiku, saudaramu, kan? Tubuh destroyer goyah, dan tiba-tiba berbalik dan mengayunkan lengannya, mengirimkan pukulan backhand 270 derajat ke wajahnya. 2. Telapak logam itu menamparkan pipi kiri putra mahkota, menghasilkan suara yang nyaring. Dengan penglihatan dinamis Luke, dia bahkan bisa melihat bagaimana wajah Thor terpelintir dan lehernya terentang sebelum tubuhnya terbang puluhan meter seperti bola meriam. Dia mendarat di rumput di luar tumpukan balok beton dan berguling lebih dari 10 meter sebelum dia jatuh ke tanah. 4 sahabat, Lukas, Phil, melihat Thor, yang tampak seperti sudah mati, Luke merasa aneh. Apakah ini dihitung sebagai protagonis yang sekarat karena terlalu banyak bicara? Mungkinkah dia telah membuat adik laki-lakinya sangat marah sehingga yang terakhir membunuhnya untuk membungkamnya? Jadi, Sister Ji benar-benar mencintai kakak laki-laki yang konyol ini. Apakah semua yang terjadi hanyalah hubungan cinta-benci? Pikiran absurd melintas di benak Luke, tetapi dia tidak bergerak. Thor adalah protagonis. Ayahnya Odin belum mati, jadi yang mulia putra mahkota tidak bisa mati. Sistem juga dengan jelas mengatakan bahwa Thor dalam keadaan tersegel. Tidak mudah baginya untuk mati. Destroyer melayang ke atas seolah-olah tidak berbobot, dan melayang ke arah Thor. Semua orang mengira Loki akan memberikan pujian atau sesuatu. Tapi Destroyer melangkah maju lagi dan memukul Thor. Kamu orang bodoh. Siapa yang mencintaimu? 2. Thor terbang puluhan meter lagi dan berguling selusin kali lagi di rumput. Semua orang, jadi, dia hanya memutar pisau. Kedua mata di kaca depan destroyer berkedip kuning selama beberapa saat, seolah memastikan Thor sudah mati, sebelum kembali ke tumpukan balok beton. Wajah Warrior Stree dan Sif dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk bangkit dan melawan, mereka tidak bisa lagi melakukannya dengan tubuh mereka yang terluka parah. The Destroyer sama sekali tidak bersikap lunak pada mereka sekarang, tetapi mereka tidak mati di tempat karena kekuatan tubuh dewa mereka. Melihat keempat rekannya yang berjuang, Destroyer mengamati mereka sejenak, sebelum Loki terkekeh. Tawa itu penuh dengan sarkasme. Volstagg menggeram, bunuh aku jika kamu berani, atau aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Loki tertawa lagi, membunuhmu, seolah-olah, aku, Loki, Raja Asgard, dengan ini mengumumkan bahwa kamu akan selalu menjadi pengkhianat Asgard, dan tidak akan diizinkan untuk kembali sampai hari kamu mati. Setelah mengumumkan keputusan ini, dia melihat keempat orang yang marah dan merasa sangat bahagia. Bukankah kamu sangat setia? Kemudian, Anda akan tinggal di Midgard dan menjaga kuburan Thor si idiot itu.
Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat batu nisannya setiap hari, hahaha. Terdengar suara isak tangis di belakang Loki, sedikit mengganggu suasana hatinya. Dia mengerutkan kening dan melihat, hanya untuk melihat seorang wanita menangis saat dia berlari ke arah tubuh Thor. Lebih jauh, kutu kecil, telah menarik wanita lain di balik batu besar. Luke menatap Darcy dengan ekspresi sedih. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mau mati. Darcy, dokter, Jen ingin datang. Aku takut dia dalam bahaya. Bahkan jika dia mengatakan itu, Luke bisa merasakan keingintahuannya. Hanya obsesi kuat ini yang bisa menembus pelatihan keselamatan Luke dan membuatnya datang untuk menonton pertunjukan. Tapi dia tidak punya kesabaran atau waktu untuk membujuknya sekarang. Dia hanya berkata dengan wajah dingin, bahaya terbesar adalah kalian berdua datang ke sini. Sekarang, diam dan diamlah. Darcy menatap kosong ke arah detektif cilik yang tiba-tiba berubah menjadi tegar. Dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berseru dalam hati, adik laki-laki ini sangat jantan sekarang. Aku tidak bisa menerimanya, aku menyukainya. Di sisi lain, Loki tidak terlalu memperhatikan Luke. Lagi pula, dia tidak benar-benar bisa merusak Destroyer sejak awal. Paling-paling, dia menyebalkan. Sekarang Dr. Jen, yang masih menangisi Thor, lebih menarik baginya. Haruskah saya mengirim wanita aneh ini ke surga dengan satu tembakan? Pikiran ini tanpa sadar muncul di benaknya. Itu pasti bukan karena dia menganggap wanita ini terlalu berisik. Wanita terlalu merepotkan. Wanita cengeng bahkan lebih merepotkan. Dengan pikiran, kaca depan Destroyer terbuka, dan meriam balok mulai dinyalakan kembali. Dr. Jen tidak memperhatikan gerakan itu. Dia sudah tidak bisa berhenti menangis saat dia memeluk Thor. Melihat ini, Luke mengutuk dalam hati. Ini adalah pacar Thor. Jika dia benar-benar mati di sini, akan sulit untuk mengatakan apakah Thor masih akan datang ke bumi. Intinya, jika Thor tidak datang ke bumi untuk menjadi superhero, bagaimana Luke bisa mendapatkan daftar lengkap kemampuan Thor? Luke menekan Darcy ke tanah dan berkata, berbaringlah dan jangan bergerak. Dengan itu, dia berlari. Baret sudah ada di tangannya. Bang! Meriam ringan di wajah Destroyer tiba-tiba meredup. Seringai Loki jatuh. Bab 1029, angin bising, dan pria panas muncul. Saat berikutnya, Destroyer terbang menuju Luke. Saat Luke berlari, dia berteriak, Thor, Jen akan mati jika kamu tidak bangun. Destroyer tanpa sadar berhenti dan berbalik untuk melihat Thor, hanya untuk melihat bahwa saudara laki-laki konyol itu masih kaku di pelukan wanita itu, dan tidak menunjukkan tanda-tanda hidup kembali. Namun, Loki ragu-ragu. Si idiot itu tidak akan benar-benar bangun lagi, kan? Mungkin dia seharusnya tidak menahan diri di akhir pertarungan. Thor, kakakmu ingin membunuh ayah dan ibumu. Luke berteriak sambil berlari. Loki, beraninya kau memfitnahku. Dengan pikiran, Destroyer terbang ke arah Luke lagi, dan meriamnya menyala. Bang! Luke tiba-tiba bergerak ke samping, dan meriam itu melewatinya. Melihat Thor, yang masih belum bergerak, Luke menghela nafas dalam hatinya. Lupakan saja, mari kita lakukan dengan nyata. Kalau tidak, dia akan didorong sepanjang malam. Tapi Destroyer mendekatinya saat dia berlari. Seolah baret hitam panjang menghalangi jalannya, Luke mengayunkannya ke punggungnya dengan tangan kanannya. Loki, dia. Bang! Itu adalah penyergapan dan snipe, yang legendaris, dan Luke menggunakan baret untuk melakukannya. Luke tidak melepaskan baret. Sebaliknya, dia menarik pelatuknya. Peluru penusuk baju besi khusus melengkung dengan aneh dan mengenai wajah penghancur. Saat dia menembak, Luke menambah kecepatan dan mengarahkannya keluar dari sana. Ledakan. Sebuah cahaya putih meledak di wajah Destroyer, dan langsung berubah menjadi bola cahaya biru besar yang menyebar ke segala arah. Ledakan. Sebagian besar tanah dalam radius 10 meter menghilang setelah cahaya biru. Tubuh besar Destroyer tiba-tiba berhenti dan runtuh, seolah-olah anggota tubuhnya lemah. Itu jatuh ke dalam lubang besar yang baru saja muncul. Luke bahkan tidak berbalik untuk memeriksa hasil serangan itu. Dia terus berlari menuju pasangan di labirin beton. Jika Thor tidak hidup kembali, jangan salahkan Luke karena mencium Dr. Jen di tempat untuk membuat Yang Mulia cemburu. Saya tidak percaya bahwa Anda masih bisa mentolerirnya. Detektif itu sedang memikirkan gagasan bunuh diri ini, ketika dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Angin berhembus. Selalu ada angin di hutan belantara Texas pada malam hari. Namun, angin pada saat ini membawa serta rasa penindasan yang tak terlukiskan, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul.
Hanya dalam beberapa tarikan napas, angin semakin kencang. Dalam sekejap mata, itu berubah dari angin sepoi-sepoi menjadi angin kencang, dan kemudian menjadi angin kencang. Pasir dan debu juga naik. Pakaian semua orang berkibar tertiup angin saat mereka melihat sekeliling. Keempat sahabat Asgardian, bagaimanapun, memiliki ekspresi terkejut dan penuh harap ketika mereka melihat tubuh Thor. Luke, di sisi lain, bereaksi berbeda. Dia melihat ke balik bukit tempat Mjolnir berada. Di kacamatanya, gambar dari drone mulai berkedip, dan siput kecil memperingatkan, interferensi elektromagnetik yang sangat kuat terjadi di lokasi palu Mjolnir. Salah satu peneliti SHIELD di dalam lubang dengan palu Mjolnir mulai berteriak, dia bergerak. Palu bergetar, instrumen mendeteksi interferensi elektromagnetik yang kuat. Pada saat itu, Destroyer, yang jatuh ke dalam lubang, berdiri dengan susah payah. Cahaya kuning di matanya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menginjak dan melompat keluar dari lubang. Untuk pertama kalinya malam ini, itu rusak parah dan untuk sementara kehilangan kemampuan untuk terbang. Itu hanya bisa melompat. Berdiri di luar kawah, mata di topengnya seperti bola lampu yang rusak, berkedip-kedip dengan cahaya kuning. Loki menggertakkan giginya. Saya tidak tahu Anda memiliki senjata dari peradaban intergalaksi. Peluru yang ditembakkan Luke ke Destroyer bukan hanya peluru biasa, tapi bagian dari teknologi Predator. Setelah memperoleh kemampuan untuk merakit dan membongkar barang-barang di ruang penyimpanannya, dia telah melakukan penelitian lebih mendalam tentang sistem penyimpanan energi meriam bahu Predator dan bom super. Setelah beberapa verifikasi, ia menemukan versi eksperimental tiruan kualitas super rendah dan menambahkannya ke beberapa senjata terbaiknya. Peluru senapan sniper khusus itu adalah salah satunya. Peluru khusus itu setara dengan mengubah sistem penyimpanan energi meriam bahu menjadi peluru energi yang akan langsung meledak. Tetapi sejumlah kecil energi yang tersimpan dalam peluru khusus tidak cukup untuk melukai Destroyer secara serius. Namun, Luke telah menggunakan Elementary Annihilation dengan senapan snipernya. Kekuatan serangan peluru ini mungkin berkali-kali lebih kuat, dan itu benar-benar menembus lapisan pelindung transparan di atas wajah Destroyer. Energi besar di dalam peluru khusus memasuki celah ini untuk menyebabkan kerusakan yang tidak diketahui di dalam Destroyer. Bahkan Loki sekarang tidak mengetahui sejauh mana damage dari Destroyer tersebut. Dia hanya merasa bahwa kendalinya atas hal itu telah mengendur. Seolah-olah Destroyer sekarang lumpuh secara mekanis, berhenti pada setiap perintah yang diberikan. Kutu kecil terkutuk itu. Loki melihat sekeliling dengan marah, mencoba menemukan manusia itu. Saya tidak akan memandang rendah Anda lagi. Aku akan menginjakmu sampai mati. Saat Loki memikirkan ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Angin ini, sedikit bising. Retakan, kilatan tiba-tiba melesat melintasi langit di balik bukit. Loki, yang berada jauh di Asgard, secara refleks gemetar. Adegan ini terlalu akrab. Itu membuatnya mengingat ketakutannya akan dominasi saudara lelaki idiotnya. Kamu pasti bercanda, gumamnya. Destroyer melihat seorang idiot, yang awalnya terbaring di tanah, tiba-tiba mengangkat tangannya. Gemuruh. Serangkaian guntur bergema di hutan belantara. Sang penghancur bahkan bisa melihat sebuah benda yang terbungkus muatan kilat yang menyala-nyala ke langit dari balik bukit. Itu berhenti dalam sekejap, berbalik, dan mengisi daya lagi. Loki menelan ludah. Mjolnir. Semuanya terjadi dalam waktu kurang dari 5 detik saat benda yang terbungkus petir itu jatuh dengan mantap ke tangan Thor, seperti kucing yang kembali ke sarangnya. Ledakan, efek suara dan cahaya semuanya dalam ledakan penuh. Tidak ada BGM eksklusif, tetapi saat ini, angin, kilat, dan guntur adalah BGM terbaik. Sebelum Dr. Jane bisa bereaksi, dia tertiup angin dan jatuh ke rerumputan. Untungnya, ini hanya bisa dianggap sebagai gempa susulan. Selain memotong sosok yang menyesal setelah jatuh ke tumpukan rumput, dia tidak menderita luka apapun. Dia tidak peduli tentang hal lain. Saat dia bangun, matanya segera menemukan pria itu. Busur listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh Thor dan membuatnya melayang ke atas. Mjolnir, yang masih terangkat tinggi, menembakkan busur listrik menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Armor sisik ikan muncul dari udara tipis dan mulai membungkus keempat anggota badan Thor. Akhirnya, jubah merah cerah yang mempesona berkibar di belakangnya. Bab 1030, Dewa. Aku adalah Dewa Petir. Dr. Jane tercengang. Dia bergumam tanpa sadar, O.M.G. Darcy, yang sedang bersandar dari balik batu besar di kejauhan, dan Dr. Selvig, yang mencoba memanjat keluar dari lubang, melihat apa yang terjadi, dan sama-sama tercengang. Hanya Darcy yang bergumam,
apakah Meow Meow Hammer benar-benar sehebat itu? Luke lega melihat perubahan dramatis pada Thor. Untungnya, ayah Thor masih menyayangi putranya. Setelah pengalaman ini, Thor dihidupkan kembali di tempat. Loki hanya bisa menjadi adik laki-laki selama sisa hidupnya. Merunduk di balik gundukan, Luke mengembalikan baret ke ruang penyimpanannya dan mulai menonton pertunjukan. Awalnya, adik laki-laki yang memukuli kakak laki-laki. Sekarang, itu adalah drama keluarga tradisional di mana kakak laki-laki akan memukuli adik laki-lakinya. Luke, Warriors 3 dan Sif tidak penting, mereka hanya tambahan yang bertanggung jawab untuk berteriak, Thor, luar biasa. Tentu saja, Luke tidak akan berteriak, karena dia bukan karakter sampingan. Loki hanya tertegun sesaat, sebelum dia kembali ke dirinya sendiri. Dia secara tidak sadar memanipulasi Destroyer untuk menyerang. Begitu visor Destroyer terbuka, lampu kuning di dalamnya mulai bersinar. Tiba-tiba, itu tergagap beberapa kali, sebelum terputus, seperti mesin. Persetan denganmu. Loki mengutuk dalam hati saat Destroyer berlari ke arah Thor. Tangan Thor yang terangkat tiba-tiba mengayun ke bawah dalam lemparan ganas, dan palu di tangannya menghilang. 2. Sama seperti ketika Thor dipukul sebelumnya, seluruh kepala Destroyer yang praktis tak terkalahkan itu tersentak sekitar 180 derajat dan tubuhnya yang besar terbang ratusan meter jauhnya. Thor tidak lagi tertekan. Palu di tangan, perasaan berkuasa muncul tanpa diminta. Ini adalah harta karun besar yang menemaninya dalam menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia mengambilnya, dia tidak perlu takut. Sang penghancur. Hehe, kecuali ayah Thor, Odin, yang mengendalikannya secara pribadi, itu bukan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan membukanya. Mjolnir, yang menabrak Destroyer dengan keras, berhenti dan segera kembali ke tangannya. Dia meraih gagang palu dan memutarnya seperti baling-baling. Thor terbang menuju Destroyer. Angin menderu, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Dia, yang telah menjadi dewa petir lagi, menyerang penghancur dengan aura yang menakutkan. Dia telah menemukan bahwa Destroyer tidak dalam kondisi terbaik saat ini. Seseorang seperti dia, yang telah memimpin pasukan Asgardian dalam pertempuran selama ribuan tahun, tidak ragu-ragu saat dia dengan tegas mengambil kesempatan ini. Di Asgard, di sisi lain, Loki memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Kakak idiotnya telah dihidupkan kembali dan berada dalam kondisi puncak, tetapi Destroyer yang dia manipulasi hanya setengah operasional. Bagaimana seharusnya bertarung? Sayangnya, bukan dia yang memutuskan apakah akan bertarung atau tidak. Destroyer tidak memiliki sinar cahaya lagi, dan Thor tidak lagi berada di bawah batasan apapun. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia telah memberikan pukulan terakhir, saat tubuhnya berputar di udara dan dia meluncur ke bawah. Palu Mjolnir yang berputar di depannya menghantam Destroyer seperti bola meriam. Loki, yang sedang duduk di singgasana, tanpa sadar menutup matanya dan menoleh. Kemudian, dia merasakan hubungannya dengan Destroyer terputus. Sudut mulutnya berkedut. Penghancur adalah harta karun yang kuat yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan tidak akan membocorkan rahasia. Hatinya sakit karena kehilangan itu. Namun, saudaranya jelas tidak akan merasa kasihan pada benda tua yang telah ditinggalkan di gudang harta karun selama bertahun-tahun. Duduk di singgasana, dia merenung lama dengan ekspresi muram. Akhirnya, dia mengambil keputusan, dan memutuskan untuk memulai rencana itu. Thor, hehe, main-main saja dengan lumpur di bumi. Tanpa Bifrost, akan sulit bagi Thor dan keempat orang menyebalkan itu untuk kembali ke Asgard, yang berjalan dengan baik untuk rencana Loki. Dengan pemikiran itu, Loki bangkit dan dengan cepat meninggalkan istana. Dia akan membiarkan Laufey masuk ke Asgard. Yah, dia juga harus memasukkan Heimdall ke penjara rahasia untuk mencegah orang itu membocorkan rahasia. Lukas tetap diam. Dia diam-diam menyaksikan pewaris tertentu tampil. Prosesnya, Thor dihidupkan kembali di tempat, suara khusus Thor, cahaya, dan efek CG muncul, Thor melepaskan, dan Thor mengalahkan Destroyer dalam hitungan detik. Semuanya memakan waktu kurang dari 1 menit. Tetapi dalam beberapa detik itu, Luke telah mendapatkan pemahaman yang baik tentang MVP Avengers ini. Apalagi dengan Destroyer sebagai perbandingan, Luke bisa lebih merasakan perbedaan antara dia dan pihak lain. Dia telah melawan Destroyer, begitu pula Warriors 3 dan Sif. Oleh karena itu, tidak sulit untuk sampai pada kesimpulan tentang Thor, yang telah mengalahkan Destroyer begitu dia membuka matanya. Tidak ada perbandingan. Namun, Luke tidak merasakan emosi negatif apapun, dia tidak akan merasa rendah diri atau lemah. Bahkan jika dia memiliki sistem,
dia hanya memegang paha ayah baptis ini selama 1,5 tahun. Bagaimana dia bisa membandingkan? Thor telah memeluk paha ayahnya sendiri bahkan sebelum dia lahir, dia adalah pewaris berusia 1000 tahun. Jika Luke bisa bekerja dengan rajin untuk mengumpulkan kredit dan poin pengalaman selama lebih dari 1000 tahun, dia juga akan sekuat, atau bahkan lebih kuat dari Thor. Oleh karena itu, tidak perlu ada rasa iri, apalagi kebencian. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Selama dia memiliki 8 hingga 10 tahun, dia akan mampu berjalan di jalur kekuasaannya sendiri. Sementara Luke memikirkan hal-hal ini, Thor telah menyelesaikan pekerjaannya dan menarik pacarnya Jen keluar dari tumpukan rumput. Dia merasa canggung dengan kecelakaan kecil ini. Dia hanya bisa bersyukur karena Dr. Jen jatuh ke rerumputan dan bukan kotoran sapi di sebelahnya. Kalau tidak, Thor tidak tahu apakah dia masih bisa memilikinya di masa depan. Tetapi ada orang-orang yang tidak bijaksana di mana-mana, dan dalam sebuah cerita, mereka biasanya muncul di akhir. Seorang pria botak yang bersembunyi dengan beberapa agen berjas hitam di belakang sebuah SUV berteriak melalui pengeras suara, "Ini SHIELD. Dengarkan, jatuhkan senjatamu dan bekerja sama dengan penyelidikan kami." Thor mengerutkan kening. Dia ingin menghancurkan mobil botak yang mengoceh itu dengan palunya, tetapi membuang gagasan itu ketika dia melihat Jen dalam pelukannya. Jen harus hidup di dunia ini, yang terbaik adalah jika para pejabat ini tidak membuat keributan. Mengapa Thor memahami hal ini? Dia adalah pejabat nomor 1 dari 9 alam, tentu saja dia mengerti masalah yang datang dengan memprovokasi pejabat. Dia telah berurusan dengan pejabat yang tak terhitung jumlahnya yang membuat masalah bagi Asgard. Sebagai seseorang yang baru saja melewati melodrama keluarga dan mengalami pukulan hebat di hatinya, Thor juga mulai memahami perlunya berkompromi. Karena itu, dia berkata, "Saya Thor Odinson, pelindung 9 alam, dan Dewa Guntur Asgard." Tiba-tiba, armada mobil bergegas dan berhenti. Sekelompok agen berjas hitam turun. Phil memiliki senyum hangat di wajahnya, tetapi dia berkata dengan keras, "Thor, apakah kamu ingat saya? Saya orang dengan otoritas tertinggi di sini. Anda dapat berbicara kepada saya tentang masalah apapun." Petik 2. Mulut Sitwell yang botak menganga, tapi dia tidak bisa menjawab. Kata, bab 1031, komunikasi. Di antara agen SHIELD yang hadir, Phil adalah level 6 dengan otoritas tertinggi, sementara Sitwell hanya level 4. Juga, Phil adalah orang yang bertanggung jawab atas misi ini, jadi Sitwell hanya bisa dianggap sebagai bawahan. Agen botak, Sitwell, sebenarnya tidak mengalami kerusakan otak. Sudah rencananya sejak awal untuk menyebabkan masalah. Dengan demikian dia telah membawa sekelompok agen ke sini ke pengadilan kematian, sehingga SHIELD akan memprovokasi alien yang kuat ini. Maka tidak akan mudah untuk menyelesaikan pertikaian darah berikutnya. Juga, ini akan menggagalkan upaya Phil dan menghambat kemajuan Nick Fury. Tapi sekarang setelah semuanya tenang, Sitwell tidak bisa lagi menimbulkan masalah. Jika dia bertindak terlalu terang-terangan, Phil pasti akan memintanya diselidiki oleh urusan dalam negeri ketika mereka kembali, yang akan menahan Sitwell untuk tidak melakukan banyak hal. Untuk saat ini hanya akan dianggap sebagai tindakan impulsif. Mereka memiliki orang-orang di urusan dalam negeri. Dia hanya perlu melakukan gerakan ketika dia kembali, dia bahkan tidak perlu mengakui kesalahannya. Pendukung Phil adalah Fury, tetapi pendukung Sitwell adalah sepertiga dari SHIELD, siapa yang takut pada siapa. Memikirkan ini, dia diam-diam menutup mulutnya. Thor menatap Phil dengan ekspresi yang jauh lebih baik. Tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki kesan yang baik dari pria parubaya yang tersenyum ini, tetapi dibandingkan dengan pria botak itu, setidaknya dia tidak membenci yang pertama. Bahkan ketika dia telah diinterogasi sebelumnya, sikap orang ini hanya bisnis dan tidak menghina martabat putra mahkota Asgard. Dan senyum ini, kenapa terlihat sedikit familiar? Thor tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemuda yang sedang menarik keempat temannya keluar dari tumpukan balok beton yang jaraknya puluhan meter. Dia kemudian berbalik untuk melihat pria parubaya di depannya, dan mempertimbangkan nama mereka juga. Setelah mendapatkan pemahaman yang samar, dia segera mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan jujur. Luke tidak terlalu peduli dengan apa yang Phil dan Thor bicarakan. Phil adalah orang yang baik. Satu-satunya orang yang membencinya adalah orang-orang jahat. Tidak ada seorang pun di Avengers yang benar-benar membencinya. Bahkan Tony, yang paling arogan, menjadi tidak sabar dengan Phil, tetapi tidak kesal. Orang seperti ini paling cocok untuk berkomunikasi dengan orang lain. Luke memusatkan perhatiannya pada Warrior 3 dan Sif, terutama Sif. Tentu saja,
dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggodanya. Namun, dia adalah orang Asgardian yang paling mungkin dia bisa menjalin hubungan persahabatan dengannya. Siapa yang memintanya untuk menjadi satu-satunya wanita di antara 5 teman? Seberapa tinggi status Sif? Jika Thor mewarisi tahta, dia akan menjadi jenderal baru Raja Asgard yang paling dipercaya, dan bahkan pemimpin penjaga terdekat Raja. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh banyak orang yang menonton film. Namun, setelah Luke bertemu Sif dan mempelajari beberapa hal, dia memiliki firasat. Juga, saat Sif merasa berterima kasih padanya, daftar kemampuannya akan tersedia untuk Luke. Agaknya, prajurit wanita ini memiliki perlindungan Odin, sangat tidak mungkin bahwa sistem tidak akan dapat membaca dan membuat kemampuannya tersedia. Dia juga suka belajar sedikit lebih banyak daripada Jenderal Perang Thor, jadi dia seharusnya memiliki lebih banyak pengetahuan dasar tentang Asgard. Bagaimanapun, Thor adalah raja masa depan. Raja tidak perlu tahu terlalu banyak tentang teknologi di tingkat menengah dan bawah, dia hanya perlu memahami inti kekuatan. Sebagai jenderal raja masa depan, Sif harus memiliki lebih banyak pengetahuan untuk memenuhi syarat untuk posisi ini. Ketika Luke menempatkannya di atas permukaan balok beton yang datar dan miring, dia berterima kasih padanya, meskipun ekspresinya suram. Lukas hanya tersenyum. Tidak perlu turun. Selama Anda masih hidup, semuanya mungkin. Jika Anda mati, Anda tidak memiliki kesempatan. Petik 2. Sif bingung. Luke menunjuk ke tubuh destroyer yang hancur. Benda itu sangat kuat, tapi kamu juga kuat. Anda tidak perlu berkecil hati. Sif mengerti. Terima kasih. Dia hampir mengira Luke sedang membicarakan Thor dan Dr. Jen, yang saling berpelukan. Kata-katanya membuatnya secara tidak sadar berpikir, Dr. Jen hanyalah penduduk bumi, yang akan menjadi tua dan mati dalam beberapa dekade. Memang tidak mungkin dia menjadi penghalang antara dirinya dan Thor. Namun, Luke sepertinya berpikir bahwa dia kecewa karena destroyer telah melukainya. Ini adalah kesalahpahaman, tetapi juga sebagai pengingat. Dia dan Thor masih memiliki jalan panjang di depan mereka. Dia benar-benar tidak perlu terburu-buru. Luke kemudian mengeluarkan Warrior Tree. Ketiganya sedikit lebih buruk, tapi itu saja. Hanya dalam beberapa menit, mereka telah pulih sedikit dari luka berat mereka, setidaknya, mereka tidak lagi terlihat seperti akan mati. Volstagg bahkan menepuk bahu Luke. Nak, kamu memiliki hati seorang pejuang. Meskipun kamu lemah, kamu adalah pejuang yang memenuhi syarat. Petik 2. Merasakan tulang di bahunya retak, Luke berkata dengan senyum pahit, tenang saja, atau aku tidak akan bisa menahan bahuku. Volstagg bingung. Hogun, yang pertama dibawa keluar dan dibaringkan, tertawa terbahak-bahak. Anak ini tidak buruk. Dia baik dengan kata-kata. Fandral terlatih-tatih dengan dukungan Luke, menggunakan pedang terselubungnya sebagai penopang. Dia tidak hanya berani, dia juga pintar. Tanpa dia malam ini, destroyer akan menjatuhkan kita tidak lebih dari 2 menit. Dalam hal otak, dia bisa menjadi gurumu. Lukas masih tersenyum. Itu mungkin karena aku terlalu lemah dan hanya bisa menggunakan otakku. Orang kuat seperti Thor bisa mengalahkan semua lawannya selama dia menghadapi mereka secara langsung. Ketika dia mengatakan itu, Warrior Tree mengangguk serempak. Betul sekali. Mereka semua merasa bahwa kata-kata anak ini sangat bagus. Lukas tersenyum. Ketiganya dan Sif adalah teman dan penggemar berat Thor. Lebih baik memuji Thor di depan mereka daripada memuji mereka. Setelah menenangkan mereka berempat, Luke memandang Darcy, yang meringkuk di balik balok beton, dan melambai padanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berlari. Ada yang bisa saya bantu. Meskipun dia mengatakan itu, matanya terus menilai 4 orang yang tergeletak di tanah. Luke berkata, tidak apa-apa, aku hanya memberitahumu bahwa kamu tidak perlu bersembunyi. Mereka adalah teman Thor. Mereka tidak akan keberatan jika Anda melihatnya. Daisy tertawa kecil, dan benar saja, pandangannya yang ke samping berubah menjadi pemindaian penuh. Fandral adalah orang dengan jiwa paling romantis di grup. Dia tertawa mendengar pernyataan itu. Pacar kecilmu. Lukas mengangkat bahu. Seorang teman. Dia murid Dr. Jen. Setelah mendengar itu, keempatnya berhenti memperhatikan. Anggap saja Midgardian yang tidak memiliki kekuatan tempur dan tidak ada hubungannya dengan mereka tidak ada. Saat mereka mengobrol, di ujung sana, Thor dan Phil segera mencapai kesepakatan. Thor, yang telah memulihkan kekuatan sucinya, sangat percaya diri. Dia telah bertarung di 9 alam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah belajar banyak trik diplomasi. Lebih penting lagi, Asgard selalu yang mendominasi. Dia tidak perlu terlalu peduli dengan pikiran pihak lain.
Yang perlu dia lakukan hanyalah menyampaikan tujuannya dalam bahasa yang cerah, lalu membuat pihak lain menerimanya. Faktanya adalah dia tidak memiliki permintaan apapun dari Phil, dan bahkan menunjukkan banyak niat baik padanya. Selain berterus terang dan tidak membahas apapun, semuanya baik-baik saja. Phil juga tidak memiliki pendapat, dan bahkan jika dia melakukannya, dia hanya bisa menahannya. Bab 1032, Cara Cepat Memanggil Jembatan Pelangi. Untungnya, permintaan Thor sangat sederhana. Dia hanya mengatakan kepada mereka untuk tidak membuat masalah bagi Dr. Jen dan yang lainnya, dan menawarkan aliansi sebagai gantinya. Apa yang bisa Phil katakan dalam menghadapi hal yang begitu baik? Tentu saja, melihat senyum Phil yang sangat familiar, dan kemudian pada seorang pemuda yang menjaga teman-temannya tidak jauh, Thor dengan santai menambahkan nama lain ke daftar pengecualiannya. Setelah menjelaskan masalah kecil ini, Thor yang sombong tidak memberi Phil kesempatan untuk berdebat lagi. Dia hanya berkata kepada keempat temannya, ke Bifrost. Kemudian, Mjolnir berubah menjadi baling-baling, dan Thor terbang bersama Dr. Jen. Semua orang bertukar penampilan. PDA apa yang bergerak? Luke memanggil Phil dan memintanya untuk membawa Warriors 3 dan Sif. Tentu saja, Phil tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat Bifrost dengan matanya sendiri. Dia secara pribadi mengantar keempat temannya ke Tenggara. Luke membawa Selvig dan Darcy bersamanya saat dia mengemudikan jeep mereka. Lupakan truk pikapnya, ada senapan mesin Viper 25 mm di atasnya. Mengemudikan pikap di depan sekelompok agen SHIELD tidak pantas. Meskipun Phil adalah kepala agen-agen ini, Luke tidak perlu membuat masalah pada dirinya sendiri. Mereka masih tidak tahu apa yang sedang dilakukan Sitwell yang botak itu. Pada saat Phil tiba dengan keempat temannya, Thor telah berbicara dengan Dr. Jen untuk sementara waktu, dan mulut mereka terbuka dengan enggan. Keempat temannya berjalan ke arah Thor, dan dia dengan lembut mendorong Dr. Jen keluar. Tunggu aku kembali. Dr. Jen perlahan melangkah mundur dan mengangguk sedikit. Aku akan menunggu untuk Anda. Ketika dia berjalan keluar dari pola melingkar besar di tanah, Thor mengangkat palunya. Heimdall, bawa kami kembali. Saat angin dingin bertiup, semua orang menahan napas dan menunggu jembatan pelangi ajaib turun. Terutama Dr. Jen, yang akhirnya bisa menyaksikan versi nyata dari jembatan Einstein-Rosen yang sedang dikerjakannya. Jantungnya berdebar. Bahkan Luke pun tertarik. Thor tidak sering datang ke bumi, jadi tentu saja tidak banyak kesempatan untuk melihat jembatan pelangi dari dekat. 5 detik kemudian, Thor, yang menjadi pusat perhatian semua orang, masih berdiri di sana dengan palu terangkat tinggi. Keempat temannya juga melihat ke atas dengan heran. Thor mengayunkan palu lagi, dan kilat berkedip samar, seperti sinyal listrik. Heimdall, apakah kamu mendengarku? Bawa kami kembali. Adegan itu tetap sunyi. 5 menit kemudian, Darcy tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap di samping jeep. Mungkin Heimdall ini keluar untuk camilan tengah malam. Dia bergumam. Atau dia main mata dengan pelayan bar. Di sampingnya, Luke berkata dengan suara rendah, kupikir bar mereka berbeda dari kita. Mungkin tidak mudah untuk menjemput gadis-gadis. Petik 2. Darcy, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Berdiri saja di sini seperti orang idiot. Luke merenung selama beberapa detik. Bagaimana kalau kita duduk dan menunggu? Darcy, ide bagus. Keduanya kemudian menyelinap ke kursi depan jeep, siap untuk bertempur dalam posisi yang nyaman. Luke mengeluarkan permen lollipop dari sakunya. Apakah kamu mau satu? Darcy, ya, matahari pagi terbit di Cakrawala, sekali lagi menerangi padang rumput liar. Embun yang menumpuk di ujung bilah rumput berkilau. Udara segar membuat seseorang merasa sangat baik. Luke mengirim SMS ke Selina dengan satu tangan saat dia memasukkan kue ke mulutnya dengan tangan yang lain. Api unggun di samping sudah padam, dan hanya asap samar yang perlahan keluar. Beberapa tenda kecil yang tersebar di sekitar relatif sepi. Lebih jauh adalah tenda agen SHIELD. Thor dan yang lainnya tidak punya rencana untuk pergi ke sana. Bahkan ketika Phil mengatakan dia bisa secara khusus mendirikan tenda untuk mereka, tidak ada yang pergi. Tidak ada yang menyukai agen layanan khusus. Yang membuat Thor dan yang lainnya semakin tertekan adalah bahwa tadi malam, seorang putra mahkota berteriak selama setengah jam, tetapi jembatan pelangi legendaris itu tidak pernah terbuka. Setelah itu, Thor berteriak sekali setiap jam. Dia berteriak sendiri serak sampai jam 4 pagi, sebelum dia istirahat. Sebenarnya, Thor tidak tidur sepanjang waktu. Dia baru saja berbicara dengan Dr. Jen di tenda kecil di dalam lingkaran. Keempat sahabat itu juga memiliki tenda masing-masing, dan mereka tidur di dalam lingkaran.
Dengan begitu Heimdall membuka lorong, mereka bisa dibawa kembali. Luke telah menyediakan tenda. Ada banyak tenda berkemah semacam ini di peternakan. Hanya dengan panggilan telepon, dia menyuruh para pekerja yang tinggal di peternakan untuk mengirim mobil besar ke sana. Mereka bahkan membawa makanan, air, dan minuman. Semua orang mengadakan pesta barbeque api unggun selama paruh pertama malam, dan hanya kembali ke tenda mereka untuk beristirahat setelah itu. Menurut Luke, bukan masalah besar jika Thor tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Dia telah memulihkan kekuatan suci dan Mjolnir-nya, dan mampu melakukan serangan jarak jauh dan membela diri. Tidak ada seorang pun di bumi yang bisa menghentikannya lagi. Ini adalah betapa curangnya pewaris yang saleh ini. Memanfaatkan kesempatan ini, Luke mengobrol dengan Sif dan Warrior Tree lagi, dan mengetahui bahwa Heimdall dapat melihat di mana saja di alam semesta. Itu mungkin berlebihan, tetapi dimanapun Thor berada di bumi, Heimdall hanya perlu melihat beberapa kali untuk menemukannya. Jadi, Thor tidak perlu menunggu di sini. Satu-satunya alasan mereka ada di sini adalah karena ini pernah menjadi titik teleportasi. Heimdall tidak perlu mencari mereka dan akan lebih mudah baginya untuk mendengar panggilan Thor di sini. Tapi sekarang Heimdall tidak menanggapi, tidak ada bedanya apakah Thor menunggu di sini atau pergi ke tempat lain. Kelompok Thor penuh dengan prajurit yang energi dan bersemangat. Tidak praktis bagi mereka untuk dengan bodohnya menjaga lapangan yang sepi. Jadi, sebelum semua orang pergi tidur, Thor telah membuat keputusan untuk mengembara dunia. Ini adalah saran Dr. Jen. Karena Thor tidak bisa pergi untuk saat ini, tidak ada gunanya tinggal di satu tempat. Dia mungkin juga memeriksa mitos Eropa Utara tentang Asgard. Phil dengan tegas berjanji bahwa SHIELD akan menanggung semua biaya perjalanan. Dibutuhkan cukup banyak uang untuk membangun hubungan dengan Thor, pangeran kerajaan asing dan raja masa depan ini. Tentu saja, Phil tidak akan cukup bodoh untuk mencoba dan menghemat uang. Saat mengobrol, Luke meminta Sif dan prajurit 3 untuk melindunginya dan mengatakan bahwa senjata berat yang digunakan dalam pertempuran tadi malam adalah milik mereka. Dengan cara ini, bahkan jika semua orang tahu bahwa itu tidak masuk akal, mereka tetap tidak punya pilihan selain menerima kesimpulan Asgard. Keempat sahabat itu langsung setuju. Lagi pula, Luke tidak mendapatkan apa-apa dari mereka. Sebaliknya, dia telah membantu Thor yang tertindas, membantu Warrior Tree dan Sif melawan Destroyer, dan akhirnya menyelamatkan Dr. Jen. Mengingat kepribadian mereka, permintaan ini bukanlah apa-apa. Luke juga diam-diam memanggil Phil melalui teks untuk berbicara tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Dia tidak banyak bicara, dan hanya memperingatkannya, kamu harus sangat berhati-hati. Ada yang salah dengan si botak itu, Sitwell. Bab 1033, Taipan. Kesempatan kedua untuk memodifikasi. Phil mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Luke berkata dengan tenang, intuisi seorang detektif, saya merasa bahwa pria Sitwell ini entah bagaimana memusuhi Anda dan saya. Masuk akal jika Anda membunuh istri dan putranya atau memutuskan masa depannya, tetapi sama sekali tidak masuk akal baginya untuk memusuhi saya. Petik 2. Phil terdiam beberapa saat sebelum dia mengangguk sedikit. Meskipun intuisi Luke tidak dapat diandalkan, dia bersedia mempercayainya. Seorang detektif yang telah membunuh lebih dari 200 penjahat bersenjata dalam beberapa kesempatan memiliki alasan untuk mempercayai intuisinya. Terkadang, intuisi seseorang mirip dengan kekuatan super. Juga, Luke secara tidak langsung telah mencegah sebagian besar agen bergabung ke medan perang malam ini. Meskipun Phil sangat marah pada saat itu, dia sekarang tahu bahwa Luke telah melakukan hal yang benar. Hanya saja Phil tidak bisa melakukannya sendiri. Dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Sitwell. Mereka kebetulan sedang mengerjakan tugas yang sama kali ini. Phil mempercayai Luke lebih dari rekan yang tidak dikenalnya ini. Setelah mendengar peringatan Luke, dia merenung sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, aku akan memastikan kamu tidak terlibat sama sekali. Jangan menyebutkan ini kepada orang lain, bahkan agen kami. Lukas mengangguk. Terima kasih. Ketika Sitwell berlari, dia sudah memanggil nama SHIELD, jadi tidak ada artinya bagi Phil untuk menyembunyikan identitas aslinya dari Luke. Namun, Phil berencana untuk mengklasifikasikan perbuatan Luke dalam kasus ini sebagai informasi tingkat 8, yang terbaik adalah jika itu dibuat sangat rahasia di level 10. Dengan begitu, itu hanya akan dilihat oleh satu orang. Phil, tentu saja, tidak berhak menilai informasi level 10 itu, tapi Nick Fury bisa. Juga, Thor sudah mengatakan bahwa Luke harus dilindungi. Kemudian,
Fury dapat memilih untuk menyembunyikan interaksi mereka dengan Luke sebagai kartu truf. Sisanya hanya bisa dibicarakan nanti. Dengan pemikiran itu, Phil mengambil gulungan daging babi dan sosis yang diberikan Luke kepadanya, dan kembali ke tendanya. Saat dia duduk di kursi di sudut dan makan makanan di piringnya, tatapannya jatuh pada kepala botak mengkilap tertentu. Apa yang salah dengan pria ini? Saat hampir tengah hari, Thor dan yang lainnya pergi. Selvig dan Darcy masuk ke jeep mereka sendiri dan bersiap untuk kembali. Dr. Jen dan Thor pergi bersama, dan Phil dari SHIELD membawa sekelompok orang bersamanya untuk menjadi pemandu mereka dan menyediakan berbagai layanan. Tidak ada orang pelin-pelan di sini. Bahkan di hutan belantara, Dr. Jen dan Darcy adalah peneliti garis keras, begitu mereka membuat keputusan, mereka tidak lagi menunda-nunda. Di sebelah kekacauan labirin beton, Luke mengirim sekelompok besar orang dan menyambut yang lain. Pada saat itu, labirin beton dan ratusan meter di sekitarnya telah ditutup sepenuhnya oleh SHIELD. Thor, pewaris Saleh yang kaya dan tidak terkendali, tidak terlalu peduli dengan destroyer yang telah dia hancurkan, dan langsung pergi. Tentu saja, SHIELD tidak akan melewatkan adegan pertempuran alien ini. Mereka dengan tegas menutup daerah itu selama beberapa ratus meter. Sejumlah besar peneliti SHIELD yang mengenakan pakaian pelindung memasuki lokasi. Luke hanya melirik sebentar sebelum mengemudi kembali ke Shackleford. Melihat potongan besar sampah di ruang penyimpanannya, sudut mulutnya melengkung. Sangat menyenangkan bertemu dengan pewaris yang saleh. Tadi malam, dia menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Thor, dan dengan santai bertanya apa yang harus dilakukan tentang sisa-sisa destroyer. Pikiran Thor sekarang kembali ke Asgard, dan dia menjawab tanpa sadar, aku telah menghancurkannya, sekarang menjadi tumpukan sampah. Jika Anda suka, ambil kembali sebagai souvenir. Petik 2. Namun, seorang putra mahkota bergumam di dalam hatinya, aku menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Daripada memperbaikinya, akan lebih mudah untuk membangun yang lain. Bahan untuk membuat destroyer tidak terlalu langka di Asgard. Masalah sebenarnya adalah bahwa itu membutuhkan hasil karya Odin. Sekarang Odin tertidur lelap, apa gunanya membuang-buang usaha untuk memperbaiki benda ini? Yang benar adalah bahwa destroyer dapat dianggap sebagai produk yang ketinggalan zaman. Odin sudah lama berhenti menggunakannya dalam pertempuran, dan baru saja menempatkannya di brankas harta karun sebagai semacam souvenir. Dan di gudang harta karun Asgard, ada banyak hal yang lebih berharga daripada penghancur, tidak mungkin untuk peduli tentang hal itu. Kecuali fakta bahwa Odin mungkin sedih, tidak ada gunanya mengambil kembali sesuatu yang telah berubah menjadi besi tua. Thor, yang terbiasa menjadi kaya, secara alami meninggalkannya. Luke tersenyum mendengar itu. Jika pemiliknya tidak menginginkannya, maka itu bukan milik siapapun. Dia tidak perlu mengeluarkan tumpukan besar sisa-sisa di ruang penyimpanannya. Ini adalah rampasan perangnya ketika dia menyelamatkan keempat temannya dari labirin beton setelah pertempuran. Untuk mempelajari kreasi magis Asgard, Luke diam-diam mengumpulkan sisa-sisa dari bawah balok beton yang runtuh. Namun, Luke tidak ingin sistem menilai tindakannya sebagai mencuri dan mengurangi poinnya, jadi dia hanya berkomunikasi dengan pemiliknya, Thor. Pada akhirnya, putra mahkota tetap terbuka seperti biasanya. Hanya dalam beberapa kata, sisa-sisa destroyer diberikan kepada Luke. Lebih penting lagi, ada pemberitahuan sistem. Sistem, fragmen dengan simbol rahasia telah terdeteksi. Dapat dikonversi menjadi 50.000 poin atau digunakan untuk memodifikasi fungsi inventaris. Silakan pilih, konversi poin, ubah fungsi inventaris. Luke telah melalui banyak hal, jadi dia tenang pada saat ini, seolah-olah. Meskipun dia tidak mengungkapkan kegembiraannya secara lahiriah, permintaan pemilihan seperti anak kucing yang terus menggaruk hatinya. Terakhir kali, setelah menyerap pikiran jahat Blackheart, inventaris telah dimodifikasi. Sejak itu, dia menemukan bahwa dia mampu mengoperasikan barang-barang di inventarisnya dengan sangat presisi. Kemampuan ini sebenarnya sangat kuat, tetapi dia hanya pernah menggunakannya sebagai alat penelitian, dan dalam pertempuran. Sekarang, sebenarnya ada kesempatan untuk mengubah fungsi inventaris lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Untungnya, dia masih lebih rasional, dan dia menahan keinginan untuk bergegas dan mencobanya. Dia tidak lupa bahwa dia terlalu cemas di Houston ketika dia memilih untuk mengubah fungsi inventaris. Persediaan telah mogok selama setengah hari, membuatnya tidak punya pilihan selain menghabiskan malam menjaga pesawat kecil di gurun. Selain itu, sisa-sisa destroyer bukan miliknya. Ketika dia menguji sistem di awal,
5 poin kredit telah dipotong untuk akuisisi $5 yang tidak sah dari orang lain. Lalu, berapa harga sisa-sisa Destroyer? Jika item sihir tingkat tinggi dapat dijual di bumi, dan sistem mengadopsi premium tertinggi, Luke merasa bahwa poinnya akan menjadi negatif. Dia tidak punya rencana untuk mencari tahu bagaimana rasanya memiliki poin negatif. Untungnya, psikologi dasar dan pengalaman jangka panjang dalam menangani kasus memberinya ruang untuk tampil, dan hubungannya yang cukup baik dengan kelima temannya juga membuat segalanya lebih mudah. Thor tidak mengecewakan, dan memberikan jawaban yang sempurna.